Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawada SSI MPD, calon guru penggerak angkatan 4 SMA 1 Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Pada kali ini saya akan mempraktekkan coaching model Tirta dengan rekan sejawat Ibu Irnalita, seorang wali kelas yang mempunyai masalah dengan seorang siswa, yaitu Muhajir. Dia sudah melakukan pemanggilan beberapa kali tetapi tidak terjadi perubahan. Dalam kali ini Bu Irnalita akan melakukan tindakan sehingga Muhajir bisa melakukan perubahan dan pembelajarannya bisa aktif kembali, dan saya sebagai coaching dan Ibu Irnalita sebagai coaching. Berikut tayangan video praktek coaching model Tirta. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu Irnalita? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini. Bagaimana keadaan anak-anaknya di kelas? Inilah Bu, di kelas saya nih ada satu anak nih yang agak unik tingkahnya, agak dengan pembelajarannya juga agak-agak kurang perhatian dengan pelajarannya, kurang bergaul dengan kawan-kawannya. Kalau ada tugas dari guru-gurunya juga dia nggak mengerjakannya dengan baik. Itulah makanya saya datang ke Ibu, itu informasinya sudah saya dapatkan. Iya. Makanya saya pengen jumpa sama Ibu hari ini biar jelas apa penyebab kenapa anak seperti itu. Kalau nggak saya dengar Muhajir ya Bu ya? Iya, di kelas Muhajir, Ibu ya, karena iya. kan saya juga ada mengajar di kelas Ibu. Guru mata pelajaran yang lain juga ada berbicara bagaimana kondisi penilaian yang nanti salah. Jadi kami sesama guru mata pelajaran yang mengajar di kelas Ibu saling komunikasi bagaimana dengan Muhajir itu. Jadi Ibu sebagai wali kelas, kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan terhadap Muhajir ini? Tindakan yang Ibu sudah lakukan? Muhajir sudah saya panggil secara pribadi, tapi baru satu kali saya lakukan pemanggilan. Sering hadir dengan mata pelajaran, misalnya eksak dia nggak hadir, apa berpengaruh ke situ tentang kehadiran Muhajirnya? Secara umum enggak, hampir semua pelajaran seperti itu kasusnya. Sama aja, nggak ada perbedaan antara pelajaran eksak dengan pelajaran non eksak. Intinya dia memang jarang sekolah, tidak ada perhatian untuk pelajaran, dan dengan kawan-kawannya juga berjarak. Berarti untuk mata pelajaran tidak ada masalah. Kalau seandainya, karena kadang anak di dalam kelas-kelas lain sudah saya temui, mungkin dia suka dengan guru A, datang hanya pada guru A aja mengajar, pada guru B yang tidak suka, dia tidak hadir. Berarti untuk Muhajir ini mungkin kasus pertamanya dia tidak masalah dengan mata pelajaran. Memang mungkin ada faktor lain penyebabnya. Apa Ibu sudah melakukan pendekatan? Berapa kali sudah Ibu panggil untuk ininya Muhajirnya? Secara pribadi Muhajir sudah saya ajak bicara beberapa kali, tapi dia tidak mau menyampaikan, tidak mau mengatakan apa yang menjadi kendalanya. Saya juga sudah menghubungi orang tuanya, sudah bertemu dengan orang tuanya satu kali, tapi sampai hari ini Muhajir belum menunjukkan perubahan sikap. Waktu berjumpa dengan orang tua, apa kok yang dibicarakan dengan orang tua, kenapa sehingga anak tidak hadir? Apa ada masalah di rumah atau bagaimana Ibu? Orang tuanya hanya mengatakan kalau dia nggak hadir berarti dia sedang sakit, tapi sakitnya juga ketika saya tanya hanya dikatakan sakit-sakit biasa seperti batuk pilek seperti itu. Saya tanyakan juga bagaimana keseharian Muhajir di rumah, orang tuanya juga mengatakan biasa-biasa saja. Mungkin ada Ibu dapat informasi dari kawan-kawannya yang lain, apa tingkah laku yang menurut Ibu agak aneh dari Muhajir ini sehingga melakukan sikap yang tidak sama dengan anak yang lain? Hari-harinya dia banyak berdiam diri, murung, tidak terlalu bergaul dengan kawan-kawannya. Jadi juga kawan-kawannya agak sulit menemukan apa hal yang menyebabkan Muhajir jadi tidak
bergaul dengan banyak kawan-kawannya. Dalam langkah seperti itu, apa Ibu pernah melakukan pendekatan komunikasi seperti yang saya sebutkan tadi? Misalnya, Misalnya gini, Muhajir pernah melakukan pendekatan atau sudah pernah melakukan pendekatan secara pribadi? pendekatan secara pribadi lebih kurang dua kali sudah saya tanyakan, tapi dia juga tidak mau mengungkapkan apa masalah yang dia hadapi, apa yang menjadi permasalahan yang dia rasakan, sehingga perilakunya menjadi seperti itu di ruangan kelas. Berarti setidaknya banyak sedikit berarti karakter Muhajir ini Ibu sudah tahu bagaimana karakternya. Iya, agak tertutup orangnya. Mungkin menurut pendapat Ibu, apa kira-kira langkah yang kita lakukan untuk berikutnya sehingga bisa Muhajir ini selalu datang ke sekolah? Menurut pendapat Ibu seperti apa? Saya pikir saya harus kembali memanggil wali atau orang tua dari Muhajir ini. Kembali saya tanyakan apa masalahnya, karena tidak ada perkembangan yang signifikan untuk Muhajir. Kalau mungkin pun orang tuanya tidak datang, mungkin saya panggil beberapa kali lagi. Kalaupun tidak datang juga, saya berpikir malah mungkin lebih baik kalau kita yang mengunjungi ke rumahnya, seperti itu. Itu langkah yang Ibu lakukan ya. Iya. Apa Ibu sudah bekerja sama dengan guru mata pelajaran atau guru bidang bimbingan konseling? Sampai saat ini saya baru hanya menyampaikan saja kondisi Muhajir secara umum, tapi belum ada yang tindakan yang dilakukan lebih dari itu. Untuk langkah-langkah untuk BP-nya berarti belum ada pendekatan. Ibu berarti belum menyerahkan ke bimbingan konseling untuk ininya. Saya belum menyerahkan Muhajir secara khusus, tapi saya sudah sampaikan ke guru BP kondisi Muhajir secara umum, bagaimana di kelas, seperti itu, bagaimana dia bergaul dengan kawan-kawannya, mengapa dia tidak melakukan tugas-tugasnya, mengerjakan tugas-tugasnya. Tadi Ibu sudah menyebutkan itu saya panggil kenapa dia jarang masuk sekolah, kenapa dia tidak mau mengerjakan tugas-tugas dari guru-gurunya. Tapi sampai saat ini belum ada perkembangan yang baik untuk Muhajir. Belum ada perkembangan dari hasil yang saya panggil dia itu. Secara pribadi, pendekatan secara pribadi lebih kurang dua kali sudah saya tanyakan, tapi dia juga tidak mau mengungkapkan apa masalah yang dia hadapi, apa yang menjadi permasalahan yang dia rasakan, sehingga perilakunya menjadi seperti itu di ruangan kelas. Berarti setidaknya banyak sedikit berarti karakter Muhajir ini Ibu sudah tahu bagaimana karakternya. Iya, agak tertutup orangnya. Mungkin menurut pendapat Ibu, apa kira-kira langkah yang kita lakukan untuk berikutnya sehingga bisa Muhajir ini selalu datang ke sekolah? Menurut pendapat Ibu seperti apa? Saya pikir saya harus kembali memanggil wali atau orang tua dari Muhajir ini. Kembali saya tanyakan apa masalahnya, karena tidak ada perkembangan yang signifikan untuk Muhajir. Kalau mungkin pun orang tuanya tidak datang, mungkin saya panggil beberapa kali lagi. Kalaupun tidak datang juga, saya berpikir malah mungkin lebih baik kalau kita yang mengunjungi ke rumahnya, seperti itu. Itu langkah yang Ibu lakukan ya. Iya. Apa Ibu sudah bekerja sama dengan guru mata pelajaran atau guru bidang bimbingan konseling? Sampai saat ini saya baru hanya menyampaikan saja kondisi Muhajir secara umum, tapi belum ada yang tindakan yang dilakukan lebih dari itu. Untuk langkah-langkah untuk BP-nya berarti belum ada pendekatan. Ibu berarti belum menyerahkan ke bimbingan konseling untuk ininya. Saya belum menyerahkan Muhajir secara khusus, tapi saya sudah sampaikan ke guru BP kondisi Muhajir secara umum, bagaimana di kelas, seperti itu, bagaimana dia bergaul dengan kawan-kawannya, mengapa dia tidak melakukan tugas-tugasnya, mengerjakan tugas-tugasnya. Tadi Ibu sudah menyebutkan orang tua sudah dipanggil 1 kali,
sudah dilakukan, mungkin karena dia selama ini hadir tidak sakit, mungkin ada faktor lain dari keluarga menurut pendapat Ibu? Sepertinya iya, karena kalau saya tanyakan tentang keluarganya, terus dia banyak diam dan wajahnya terus berubah, warna wajahnya terus berubah seperti itu. Berarti di sini menurut pendapat Ibu faktor keluarga sangat mempengaruhi. Iya, mungkin ada masalah keluarga yang dia tidak ingin menceritakannya. Dalam apa langkah-langkah yang menurut pendapat Ibu, langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan sehingga ada pendapat tadi Ibu menyebutkan sudah dipanggil orang tua tapi tidak terjadi signifikan perubahannya. Iya, tidak ada perubahan yang banyak lah terhadap muhajir ini. Kira-kira langkah apa yang kita lakukan sehingga si muhajir ini bisa terjadi perubahan secara signifikan setidaknya dalam semester genap ini, karena kan semester ganjil kita sudah melihat hasil evaluasi belajarnya. Setidaknya dalam semester genap ini signifikan terjadi perubahan terhadap muhajir. Mungkin saya harus lebih banyak perhatian, memberikan perhatian khusus untuk muhajir. Sering-sering saya panggil, mungkin untuk saya ajak bicara dia dari hati ke hati. Mungkin kalau kita bicara khusus, kita panggil dia secara khusus, dia mungkin sedikit-sedikit mau membuka diri, mau membuka apa yang menjadi permasalahan dia. Berarti selama ini itu belum Ibu lakukan, cuman hanya pemanggilan seperti biasa saja. Berarti untuk semester genap ini, berarti langkah yang dilakukan adalah memanggil dia langsung dari hati ke hati. Iya, secara khusus kita bicara sama dia dari hati ke hati. Mungkin kalau memang nanti itu pun tidak bisa membawa ke arah yang lebih baik, mungkin saya akan hubungi BP, mungkin dengan pendekatan oleh BP, mungkin dia bisa lebih terbuka lagi dengan kondisinya. Oke, berarti BP sudah mengetahui kondisinya. Iya. Berarti yang Ibu akan lakukan, harus Ibu lakukan, berarti tadi Ibu sebutkan tadi apa Ibu sebutkan, ulang kembali sekali lagi? Saya akan memanggil muhajir, orang tua muhajir. Kemudian kalaupun tidak datang, saya akan panggil sekali lagi. Kalau tidak datang juga, mungkin saya akan mengunjungi orang tuanya di rumahnya. Langkah aksi yang akan Ibu lakukan. Berarti untuk di sekolah, berarti mudah-mudahan muhajir dalam semester ini bisa melakukan perubahan yang signifikan sehingga yang dulu tidak pernah hadir ke sekolah, jarang ada hadir ke sekolah, mungkin jarang, udah pun hadir ke sekolah tetapi tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik dengan guru mata pelajaran yang lain. Karena itu laporan kepada wali kelas. Berarti untuk kedepannya mungkin saya juga bisa menjadi fasilitatornya, jadi kita sama-sama membimbing muhajir. Berarti untuk langkah ke depan kita akan lebih pendekatan terhadap muhajir. Mungkin demikian untuk hari ini, tapi bagaimana nanti aksi ke depannya kita terus pantau bagaimana perkembangan muhajir ini. Mudah-mudahan bisa berubah, mudah-mudahan perubahannya signifikan seperti yang kita harapkan. Dia menjadi anak yang lebih percaya diri, menjadi anak yang ceria dan dengan nilai-nilai yang memuaskan. Gimana itu harapannya ke depannya. Jadi kan untuk ke depannya kalau nanti ada masalah tentang muhajir apapun ceritanya, karena saya lihat Ibu sudah melakukan pemanggilan terhadap orang tua biar ada komunikasi dengan orang tua di rumah? Sudah saya panggil beberapa kali saya panggil, tapi yang baru datang hanya satu kali. Satu kali itu pun saya tanya kenapa muhajir tidak datang sekolah, jarang mengumpulkan tugas-tugas sama kurang bergaul sama kawan-kawannya. Orang tuanya hanya mengatakan kalau dia tidak sekolah berarti dia sedang sakit. Tapi saya tanyakan apakah ada sakit yang berat untuk muhajir ini. Orang tuanya hanya mengatakan sakit biasa, batuk pilek biasa. Seperti itu. Ini kan udah semester 2 ya Bu ya. Kita sudah melakukan penilaian di semester 1 karena ini udah semester 2 mau kenaikan kelas lagi. Kira-kira apakah Ibu sudah memiliki atau mendapat informasi dari kawan-kawannya apa karakteristik muhajir ini, atau kadang-kadang menurut pendapat Ibu bagaimana dengan mata pelajaran? Kadang-kadang dia ada nggak suka dengan mata pelajaran tertentu, makanya dia sering nggak hadir ke sekolah. Iya. Kalau mata pelajaran tertentu nggak ada, karena saya lihat sama aja dia
pelajaran eksak ataupun non eksak sama aja tanggung jawabnya, tidak mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Hampir semua mata pelajaran seperti itu. Eh, nggak ada yang ini dari kawan-kawannya pun maksudnya nggak ada yang aneh, nggak ada yang apa yang menyebabkan Muhajir jadi seperti itu. Kawan-kawannya juga tidak tahu, karena Muhajir ini pribadinya agak tertutup dia. Tidak tertutup, berarti belum ada informasi yang sedikit bocoran tentang Muhajir ini. Iya, Karena tipe orangnya dan tipe tertutup. Kira-kira apa langkah yang Ibu lakukan menurut pendapat Ibu dari karakteristik Muhajir, dari tindakan yang sudah Ibu lakukan? Apa langkah selanjutnya yang Ibu lakukan terhadap Muhajir ini dengan karakteristik seperti itu? Saya merencanakan untuk memanggil orang tuanya lagi untuk membicarakan masalah Muhajir ini. Kalaupun memang nanti orang tuanya tidak bisa datang, saya akan mengunjungi rumahnya atau istilahnya home visit. Saya akan coba gali apa permasalahan Muhajir ini sehingga di sekolah dia nampak murung, tidak mau bergaul dengan kawan-kawannya, tidak menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Saya akan coba gali kembali apa masalahnya. Oke, Ibu sudah melakukan melakukan home visit. Kira-kira apa langkah yang lain selain Ibu home visit itu untuk tindakan apa masalah? Kira-kira untuk di dalam kelas apa langkah lain? Atau Ibu minta bantuan atau bagaimana menurut pendapat Ibu sehingga bisa Muhajir ini bisa aktif kembali belajar sehingga terjadi perubahan yang signifikan dalam pembelajaran? Iya, saya pikir saya coba lagi untuk memanggil Muhajir ini secara pribadi, mungkin bicara dari hati ke hati. Mungkin dia mau membuka dirinya apa yang menjadi masalah dia sehingga dia kondisinya seperti ini, tidak mau mengerjakan tugas-tugasnya. Kalaupun nanti tidak berhasil, saya pikir saya akan coba untuk bekerja sama dengan guru BP untuk mencari tahu apa masalah Muhajir ini. Berarti setelah pemanggilan pertama dengan orang tua, tidak ada terjadi perubahan dalam pembelajaran Muhajir? Tidak ada, Ibu. Makanya saya akan coba lagi panggil Muhajir secara pribadi. Tidak ada perubahan yang signifikan. Dia masih sama seperti yang dulu. Tidak terjadi perubahan signifikan. Mungkin apa langkah tadi Ibu sudah sebutkan, yang pertama Ibu akan melakukan home visit, yang kedua Ibu akan melakukan kerjasama dengan BP. Setelah itu apa langkah-langkah lain yang akan Ibu lakukan untuk perubahan secara signifikan? Mungkin dengan guru mata pelajaran ada hubungannya lagi Ibu yang lain? Mungkin dengan guru mata pelajaran lain ya. Sejauh ini guru mata pelajaran hanya mengatakan bahwa Muhajir ini tidak mau mengerjakan tugas dan kurang perhatian dengan pelajaran apapun di kelas. Nah, saya akan coba untuk bersama-sama dengan guru mata pelajaran lain mencari tahu apa masalah Muhajir sehingga dia tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik, tidak mau belajar setiap mata pelajaran yang masuk dengan baik. Seperti itu. Langkah di dalam kelas, karena Ibu ini adalah sebagai wali kelas ya, berarti kan komunikasi antara siswa dengan wali kelas itu sangat perlu sekali. Kira-kira tadi Ibu sudah menyebutkan karena tipe orangnya adalah sangat tertutup, berarti belum ada Ibu menemukan satu orang yang kawan dekat Muhajir atau bagaimana? Kebetulan Muhajir tempat tinggalnya berjauhan dengan kawan-kawan di kelasnya. Dia memang dari tempat tinggal yang sangat berjarak dengan sekolah. Jadi dari daerah itu hanya dia. Jadi tidak ada kawan-kawan yang dekat dengan rumahnya. Karena kondisi Muhajir ini tertutup, jadi kawan-kawannya pun tidak ada yang mau mencoba cari tahu bagaimana Muhajir ini sebenarnya. Jadi itulah kesulitan saya. Berarti langkah yang pertama Ibu akan melakukan home visit. Yang kedua Ibu akan bekerja sama dengan guru bimbingan konseling. Yang ketiga Ibu akan bekerja sama dengan guru mata pelajaran yang lain. Itu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ke depan sehingga perubahan pembelajaran tentang belajar Muhajir ini, baik kehadiran,
tentang pelajaran, tanggung jawabnya tentang pelajaran bisa terjadi perubahan secara signifikan. Karena ini udah adalah semester genap, iya. Kira-kira apa yang lain menurut Ibu sehingga permasalahan muhajir ini bisa kita selesaikan? Bagaimana ya, muhajir ini karena kondisi orangnya tertutup, mungkin kita akan coba lagi terus melakukan pendekatan lebih sering lagi, lebih banyak lagi. Kita akan perhatikan dia lebih serius lagi, dengan harapan dia akan merubah sikapnya yang tertutup menjadi lebih peduli, menjadi lebih bertanggung jawab, menjadi mau bergaul dengan kawan-kawannya. Kita buka potensi diri dia, kita cari tahu potensi diri dia, mungkin dengan kerjasama dengan guru bidang studi, guru BP dan sebagainya. Berarti ke depan langkah itu akan segera Ibu lakukan untuk penanganan muhajir, karena kan dalam waktu dekat kita akan melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi sebelum itu dilakukan, setidaknya muhajir sudah memenuhi dulu kriteria dan tugas dan tanggung jawab muhajirnya. Alhamdulillah Ibu sudah bisa melakukan apa yang harus segera Ibu lakukan terhadap muhajir ini. Mungkin ini saja permasalahan, karena saya melihat memang kondisi kelasnya baik di kelas Ibu, cuman karena memang ada beberapa tipe seperti Ibu sebutkan tadi, anaknya unik karena tertutup. Memang harus ke depan Ibu harus melakukan pendekatan lebih ekstra kembali. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan terjadi perubahan signifikan terhadap muhajir dengan langkah yang Ibu lakukan. Itu harapan kita bersama. Oke, terima kasih Ibu. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian praktek coaching model Tirta. Salam guru penggerak.